Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai scarlet whitening. Scarlet whitening itu yaitu perusahaan kosmetik. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Francisca Dominika Wahabadin dengan NIM 2101030017 dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi angkatan 2021 dari kampus Primakara University. Nah, awal ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Scarlet Whitening. Scarlet Whitening adalah brand kecantikan lokal di Indonesia yang dimiliki artis bernama Felicia Angelista yang berdiri pada tahun 2017. Brand ini memproduksi produk perawatan wajah, perawatan tubuh, dan rambut. Sepengetahuan saya terbaru itu sudah ada tentang parfum. Scarlet Whitening diproduksi oleh PT Moto Beringin Abadi di Bogor, Indonesia, dan telah mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI. Nah, sebelum Scarlet Whitening ini muncul, Felicia Angelista terlebih dahulu meluncurkan produk Feliskin, yaitu produk masker wajah yang dijual dalam bentuk paket. Nah, produk Feliskin ini kemudian diminati oleh banyak konsumen. Nah, karena banyak diminati oleh konsumen dan mendapat dukungan dari para konsumen yang merasa puas dengan produk Feliskin ini, sehingga Felicia Angelista kemudian membuat rangkaian produk perawatan kulit lainnya yang diberi nama Scarlet Whitening. Oke, yang berikut strategi marketing Scarlet Whitening. Yang pertama itu ada kerja sama dengan influencer. Kerja sama yang dilakukan dengan influencer media sosial biasanya disebut dengan endorsement. Jadi Scarlet Whitening itu bekerja sama dengan influencer dan influencer itu akan mempromosikan produk-produk Scarlet dengan foto atau video yang sekreatif mungkin. Strategi dalam endorsement Scarlet Whitening dapat memilih siapa saja public figure yang cocok untuk mengendorse produknya. Yang berikut gandeng sederet artis ternama. Strategi bisnis seperti ini dinilai cukup efektif untuk menjangkau berbagai kalangan. Artis muda dan senior juga dapat mendatangkan lebih banyak pelanggan dari beragam kelompok usia. Nah, para penggemar artis tersebut yang belum pernah mengenal brand Scarlet itu akan bisa saja ikut tertarik untuk membeli karena idolanya mereka itu juga memakai produk tersebut. Nah, ini di samping ada gambar Agnes Monica. Jadi Agnes ini juga artis ternama yang salah satu mempromosikan produk Scarlet Whitening. Oke, strategi berikutnya itu ada tunjuk artis Korea sebagai BA. Proses kerja sama dengan para artis Korea Selatan ini pun dimanfaatkan oleh Scarlet Whitening untuk memasarkan produk branding sehingga penjualannya meningkat. Nah, strategi bisnis yang dilakukan Scarlet tersebut berhasil mendatangkan banyak pelanggan baru hingga citra merek di hadapan publik pun kian positif. Yang berikut ada hadirkan berbagai inovasi. Nah, jadi yang pada awalnya Scarlet hanya menjual produk perawatan untuk kulit wajah, itu akan berjalan dengan bisnisnya. Scarlet juga menghadirkan produk untuk merawat kulit tubuh hingga rambut. Scarlet pun menjadi one-stop solution untuk para pelanggan yang mencari produk perawatan tubuh secara menyeluruh. Apalagi sekarang seperti yang kita ketahui itu sudah ada parfum Scarlet juga.
Ini di gambar samping ini ada Song Joong Ki, adalah artis Korea Selatan. Dia juga mempromosikan Scarlett Whitening. Oke, strategi marketing yang berikut ada promosi secara online. Hal ini pun turut dilakukan Scarlett Whitening untuk menunjang strategi pemasarannya. Merek kecantikan milik artis muda Indonesia tersebut sukses memperluas pasar dengan bantuan media sosial, yaitu mulai dari Instagram, TikTok, Line, dan WhatsApp. Dengan terjun ke berbagai platform media sosial untuk promosi, Scarlett bisa menjangkau target pasar secara lebih mudah. Yang berikut ada konten pemasaran yang menarik. Konten pemasaran yang dibagikan sangat menarik dan mampu meningkatkan keyakinan audiens untuk melakukan pembelian. Beberapa contoh penawaran yang dilakukan Scarlett yakni dalam bentuk foto dan video produk estetik dengan warna-warna dan properti yang cantik. Penggunaan modal influencer, artis, hingga brand ambassador pun turut memanjakan mata para audiens sehingga menambah daya tarik tersendiri. Ya, seperti kita ketahui bahwa foto atau video dari Scarlett itu sangat cantik dan kreatif. Strategi yang berikut perluas pasar dengan omni-channel marketing. Nah, omni-channel marketing ini merupakan pendekatan penjualan melalui berbagai saluran secara terintegrasi. Hal ini bisa dilihat dari tautan yang ditambahkan pada laman media sosial milik Scarlett Whitening. Nah, melalui satu tautan tersebut, audiens bisa mengakses berbagai platform sesuai keinginan mereka. Mulai dari toko online yang ada di Shopee, WhatsApp, Line, Instagram, hingga TikTok. Nah, sehingga atau jadi audiens ini bisa mengenal lebih jauh tentang merek dan dapat melakukan pembelian secara lebih praktis hanya dalam beberapa klik. Yang berikut, jangkau lebih banyak pelanggan dengan reseller. Siapa saja bisa membeli produk Scarlett ini dan menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Jadi Scarlett itu memiliki strategi marketingnya itu. Salah satunya itu juga. Nah, cara seperti ini tidak hanya bisa meningkatkan pendapatan bisnis, tetapi pihak Scarlett pun akan sangat diuntungkan karena jangkauan pasarnya semakin luas. Misalnya, jika reseller tersebut berada di wilayah yang masih terbatas aksesnya untuk melakukan transaksi online, pelanggan lain tetap bisa membeli Scarlett. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tidak ragu berikan diskon. Nah, Scarlett tidak pelit soal potongan harga. Misalnya, dengan memberikan diskon pada tanggal-tanggal khusus yang biasanya diadakan oleh marketplace. Yang berikut, teknik seperti ini dinilai lebih hemat dan menguntungkan bagi pelanggan sehingga mereka tak ragu untuk melakukan pembelian. Yang berikut, tidak hanya mendatangkan banyak pelanggan baru, diskon produk juga bisa menjaga loyalitas pelanggan yang sudah ada saat ini. Yang berikut ada kualitas dan keamanan produk terjamin. Setiap produk Scarlett Whitening dibuat dengan bahan-bahan terbaik sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh pelanggan. Keamanan setiap produknya telah terjamin karena sudah BPOM, aman untuk ibu hamil dan menyusui, bebas merkuri, serta tanpa bahan kimia berbahaya seperti hydroquinone. Yang berikut, hal ini membuat pelanggannya itu tetap percaya untuk menggunakan Scarlett Whitening. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara Scarlett berinteraksi dengan pelanggan melalui platform online. Scarlett Whitening berinteraksi dengan pelanggan menggunakan website resmi yaitu scarlettwhitening.com dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter untuk berinteraksi dengan pelanggan. Di mana pada platform ini Scarlett membuat posting berkualitas,
merespon komentar, pesan pribadi, dan mencari berbagai cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Selain itu, Scarlett juga memasang layanan chat online di situs webnya, sehingga pelanggan dapat berbicara dengannya secara langsung saat mereka mengunjungi situs tersebut. Hal ini dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara tepat pada saat pelanggan itu kebingungan tentang varian rasa atau gimana baunya itu. Sehingga Scarlett juga mengadakan webinar atau acara online untuk pelanggan dapat menjadi cara yang bagus untuk berinteraksi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Scarlett dapat membahas topik-topik yang relevan dengan produk atau layanan yang ia tawarkan. Oke, selanjutnya tantangan. Yang pertama itu ada persaingan ketat. Industri perawatan kulit Scarlett ini adalah industri yang sangat kompetitif. Jadi banyak juga selain Scarlett itu pasti banyak yang kita ketahui yang satu industri dengan Scarlett. Jadi sama-sama produk kecantikan atau kosmetik. Jadi sehingga Scarlett ini perlu bersaing dengan banyak pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa. Yang kedua itu pemahaman target audience. Memahami dengan baik siapa pelanggan potensialnya, preferensi, dan masalah yang ingin diatasi sangat penting dalam pemasaran. Tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang audiens, hal ini dapat menghambat upaya pemasaran. Yang berikut ada keamanan data pelanggan. Dalam hal pengumpulan dan penyimpanan data pelanggan, Scarlett perlu memastikan keamanan data pribadi pelanggan agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Yang berikut, perubahan algoritma media sosial. Nah, media sosial adalah salah satu alat utama dalam pemasaran internet. Sehingga perubahan algoritma media sosial ini juga dapat mempengaruhi visibilitas konten dan interaksi pelanggan. Nah, perubahan algoritma media sosial itu merujuk pada modifikasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh platform media sosial dalam cara di mana mereka menyusun dan menampilkan konten kepada pengguna. Algoritma ini bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana kiriman, video, atau konten lainnya disajikan dan diumpan beranda atau timeline pengguna. Perubahan ini dapat memiliki dampak signifikan pada cara pengguna berinteraksi dengan platform dan bagaimana konten didistribusikan. Yang berikut ada perilaku konsumen yang berubah. Preferensi konsumen dalam hal produk perawatan ini bisa berubah seiring waktu atau seiring berjalannya waktu. Nah, jadi Scarlett perlu terus memantau tren dan beradaptasi dengan cepat. Yang berikut ada konten berkualitas tinggi. Pemasaran internet yang efektif memerlukan konten berkualitas tinggi, sehingga Scarlett harus memastikan bahwa konten yang dibagikan baik dalam bentuk artikel, gambar, atau video sesuai dengan kebutuhan dan preferensi target audiensnya. Yang berikut ada anggaran terbatas. Terkadang, bisnis Scarlett ini mungkin memiliki anggaran pemasaran yang terbatas. Oleh karena itu, perlu bijaksana dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya pemasarannya. Yang terakhir ada reputasi dan ulasan pelanggan. Ini sangat penting ya. Ulasan dan reputasi online itu dapat berdampak besar pada keberhasilan bisnis Scarlett Whitening ini. Dalam menangani ulasan pelanggan itu harus dengan baik dan membangun reputasi positif yang sangat penting. Next, di sini ada peluangnya. Yang dimana pertama itu pemahaman mendalam tentang pelanggan. Peluang terbesar adalah memiliki pemahaman yang mendalam tentang target audience.
Scarlet Whitening dapat melakukan riset pasar lebih mendalam untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan masalah pelanggan potensialnya. Ini akan memungkinkan untuk menyusun kampanye pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang berikut ada kolaborasi dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer di industri kecantikan dapat membantu meningkatkan exposure merek dan memberikan rekomendasi produk kepada audiens yang sudah ada. Nah, hal ini juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan dari konsumen juga. Yang berikut membangun reputasi positif. Merespon ulasan pelanggan dengan baik dan berusaha untuk membangun reputasi positif online adalah peluang untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi dalam respon balasan-balasan atau ulasan-ulasan konsumen itu dari pihak Scarlett-nya itu harus sopan dan membalasnya itu juga dengan sesuai dan baik. Sehingga itu salah satu poin tambah dari pelanggan untuk terkait dengan etika atau sopan santun dari Scarlett. Yang berikut ada mengukur hasil dengan tepat. Salah satu keunggulan internet marketing ini adalah kemampuannya untuk mengukur hasil secara akurat. Jadi Scarlett Whitening harus menggunakan alat analitik dan untuk melacak kinerja kampanye mereka dan membuat perubahan yang diperlukan berdasarkan data yang diperoleh. Yang berikut edukasi konsumen. Peluang lain adalah memberikan konten edukatif yang relevan, di mana Scarlett dapat membagikan informasi tentang manfaat produk mereka, prosesnya itu gimana, perawatan kulitnya secara umum itu gimana. Nah, hal ini dapat memposisikan merek mereka sebagai ahli dalam industri tersebut. Yang terakhir ada pengembangan produk baru. Melakukan riset pasar dapat membantu Scarlett Whitening ini mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oke, baik, itu saja penjelasan saya mengenai Scarlett Whitening. Sekian dan terima kasih.